Nah, sekarang saya sama nggak mau disebut dukun, Ki Surya Aji. Ya, anomalinya gini. Biasanya dukun atau paranormal atau penghayat kebudayaan itu bacaannya tentang kitab-kitab, tapi kitabnya Ki Suryaji ini beda ternyata. Bahkan salah satu partner diskusi tentang Madilo, materialisme, dialektika, logika karya Tan Malaka adalah Ki Suryaji. Kenapa mas? Kenapa sebagai orang dengan kolektor 100 keris kemudian bacaannya justru Madilo? Ya. Jadi begini, sebelumnya saya ada intinya itu ingin sekali merubah image yang mana kita itu dulu zaman peradaban dulu sampai sekarang itu kan sebenarnya kalau ceritanya itu sama aja, mungkin timingnya yang membedakan. Karena peradaban dulu namanya peradaban senjata itu perpesan. Kalau sekarang persenjataan senjata api kan. Nah, kalau dulu, kalau saya rasa dengan peradaban sekarang itu malah lebih intinya itu lebih kuat terkait dari beberapa segi. Pada intinya itu tinggal kalau mungkin dulu kenapa kerisnya Kasatria pasti intinya kerisnya mesti nogo itu ya, nogo Nogorojo apa begitu ya. Jadi itu fungsi dari keris itu sendiri untuk karismatik, untuk biar dilihat itu namanya Kasatria. Dulu kan ada kelas-kelas sosial gitu. Dan untuk kelas petani dulu itu kan namanya kerisnya itu khusus kebolajer. Jadi untuk emang kasta yang mana kasta Waisa dulu ya, kasta Waisa yang mana petani itu namanya khusus dari pekerjaannya itu namanya keris kebolajer. Jadi ada perbedaan di kelas sosial itu terkait perkerisan itu sendiri. Artinya keris itu waktu itu menandakan hanya sebatas penanda status sosial atau memang ada aji-aji khusus ya? Kalau untuk bukan aji-aji, jadi fungsi Lebih ke fungsi berarti? Iya, Oke. fungsi. Karena hubungannya keris itu kan itu sebenarnya hak pribadi banget dari seorang person, dari pemilik keris itu sendiri. Kalau kami melihat keris itu adalah intinya penyatuan dari kekurangan kami gitu kan. Oke, berarti disugesti ya? Salah satu media untuk mensugesti supaya diri ini menjadi lengkap seperti itu? Sebenarnya kalau mungkin dulu pola pemikiran dulu sugesti ya, tapi kalau sekarang itu sebenarnya peninggalan nenek moyang kita itu bisa dilogikakan. Oke, ini menarik. Nah, itu Contohnya. jadi contohnya seperti ini. Kenapa sih? Ya, dulu itu ajian, namanya ajian Rogo Sukmo gitu ya. Rogo Sukmo. Jadi Sukmo ketemu Sukmo. Nah itu sebenarnya kalau dilogikakan, kalau dulu kan ritualnya pasti kita poso. Nah, dalam poso itu sendiri, puasa itu sendiri, gelombang diri kita itu pasti akan turun. Oke. Ada dibanding kita makan di sini, puasa itu kita makan. Dulu kan ada poso namanya poso apa sampai 7 hari itu pasti akan turun gelombang kita. Nah mungkin diperbandingkan kalau sama-sama semuanya, intinya kita studi atau kita mempelajari terkait Haji Rogo Sumo, ini kan pasti sama gelombangnya ini.
Iya. Karena ritual untuk menuju untuk mendapatkan ajian itu kan sama gitu loh. Nah, kalau diteknologikan sekarang sama dengan HP. Oke. HP itu gelombangnya antara HP dengan HP yang lain itu pasti sama. Iya. Dan pasti kita sekarang itu makanya kita bisa video call juga karena frekuensi antara HP 1 dan HP jenengan ya dengan saya itu sama gelombangnya itu Tervibrasi ya Pak. Terresonansi. nah seperti itu. Jadi yang mana sebenarnya kita itu kan ya manusia kan kita kan beri akal, kita sebenarnya harus maksud dari Tan Malaka ya itu gitu. Jangan intinya pokoknya itu salah, tapi dicari sebenarnya apa sih ini. Nah itu mungkin materialistik dan dialektikanya ini ya itu yang kita cari. Sobat Mas, karena tadi misalkan mengulas tentang kelas petani gitu ya. Ya. Saya pernah ada satu rekan menceritakan bahwa kerisnya itu bisa mengusir wereng atau mengusir hama. Ya, saya berpikir sederhana waktu itu karena saya tahu tentang metode atau cara kerja peluit anjing, di mana peluit itu mengeluarkan suara dengan frekuensi yang hanya bisa didengarkan oleh anjing. Nah, mungkin memang kalau di dalam bayangan dan logika saya, keris ini ketika dipukul, kalau orang Jawa bilangnya diselentik, ya, itu mengeluarkan bunyi-bunyian yang dapat mengganggu wereng sehingga itu artinya semuanya bisa dijelaskan secara logis. Bisa. Pada dasarnya kalau saya kenapa ya gandrung ya terkait Tan Malaka itu pola pemikirannya. Jadi kita itu memahami sesuatu ya kita cari dulu. Itu fakta, bukti, itu otentik gitu. Jadi jangan kita itu memakan mentah-mentah yang katanya A, tapi kita A itu katanya orang A, tapi kita ngerti faktanya gimana. Jadi kita tidak bodoh gitu. Ya. Seperti itu. Jadi terus dialektika kan ada intinya itu apa yang kita butuhkan di sosial masyarakat ini. Apa? Gitu. Jangan kita itu teror, tersistem, teror sana mudi sekali itu. Nah itu yang menjadi ranah sosialnya gitu. Yeah. Tapi kita ya tahu sendiri kita yang kita butuhkan itu apa. Pak, sebenarnya ekonomi. Ekonomi itu apa kita itu yang butuhkan pokok kita makan, minum. Terus kalau di Jawa itu kan ada ininya sandang, pangan, papan, itu kebutuhan pokok. Gitu. Kalau HP intinya itu kan parsial, dulu orang dulu pemikirannya seperti itu. Tapi untuk orang ya hidup di dunia ini ya sandang, pangan, papan. Lalu nanti ada unsur sekunder atau tersier kebutuhannya harus Bicara tentang Tan Malaka, Ki Sureji. Tan Malaka selalu mengatakan kemerdekaan yang seutuhnya, betul ya? Iya. Nah, salah satu kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kita melawan namanya kebodohan. Nah, cuman kita juga tidak bisa lepas dari kasanah peradaban kita, sejarah kita, gitu. Utamanya tentang apa yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita. Dalam hal ini adalah teknologi tradisional. Saya tidak akan menyebut ini santet atau apa, kita generalkan sebagai teknologi tradisional, mulai dari irigasi, kayak tadi yang disampaikan keris dan yang lain. Nah, cuman banyak masyarakat keblinger akhirnya. Keblinger memandang ini sebagai konsumsi hati untuk menerjemahkan sesuatu yang sulit. Intinya gini, mencari gampangnya saja. Ketika orang sakit, kemudian mereka menganggap ini adalah kiriman orang, dan nah dalam sudut pandang Madilo. Nah, bagaimana pendapat Ki Suryaji tentang kemerdekaan seutuhnya dalam hal ini melawan kebodohan? Jadi kalau kemerdekaan, kalau katanya Tan Malaka itu kan waktu waktu memarahi Soekarno Hatta itu kan
kemerdekaan yang kamu ciptakan itu adalah kemerdekaan hanya setengah saja. Kemerdekaan kaum elit dan kaum menengah, tapi kemerdekaan rakyat masih belum didapatkan. Nah, pada intinya kemerdekaan 100% itu kalau pendapat saya itu ya kita tahu dulu kebutuhan kita bisa menuangkan, membebaskan diri kita dari apa ya, sesuai ekspresi kita, tapi pada intinya tidak mengganggu orang lain atau tidak merusak yang lain. Jadi kalau saya simpel, saya ngopi itu namanya saya merdeka. Ya. Kalau saya belum bisa ngopi, itu saya belum merdeka. Karena waktu saya enak, saya puas, saya waktu itu saya ngopi. Gitu. Nah, kalau kayak sekarang ini saya ngopi ini, saya merdeka. Kalau dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa, Mencerdaskan kehidupan bangsa ini kita harus tahu terkait ya yang pernah saya sebutkan. A, kita harus tahu fakta. Jangan A ditelan mentah-mentah A itu sendiri. Ada A. Jadi kita selidiki faktanya ini memang betul apa enggak, masuk logika enggak, fakta enggak, kan seperti itu. oke. Jadi intinya Mandilok kalau Tan Malaka itu ya itu tadi, kita berpikirnya ada informasi, ada satu apapun ya jangan dipercaya mentah-mentah, kita selidiki fakta itu benar, barang itu benar apa tidak, ya kita selidiki. Oke, pertanyaan terakhir. Kita selalu gembar-gembor tentang Indonesia Emas 2045 di tengah gemburan logika mistika hari ini. Tapi harus kita sadari bahwa bangsa ini punya teknologinya sendiri, teknologi tradisional, tadi yang disebut keris untuk mengusir hama dan lain-lain. Bagaimana Ki Suryaji memandang ini dalam sudut pandang Mandilok? Kalau terkait Mandilok, terkait untuk Indonesia Emas, pada dasarnya yang diperlukan satu kemandirian. Jadi kita harus percaya kita bisa mandiri, berdiri sendiri. Contohnya teknologi tradisional. Contohnya teknologi tradisional di bidang pertanian. Dulu dalam petani itu pasti mempunyai binatang ternak. Bebek, sapi, kambing, pasti mempunyai. Nah itu teknologinya mutualisme sebenarnya. Oke, berkesinambungan. Berkesinambungan. Jadi tanamannya sawah itu membutuhkan pupuk, sapinya binatang ternaknya membutuhkan makan dari sawah itu sendiri, sehingga melingkar. Dan itu habis. Gitu. Tidak ada sisa. Semuanya bisa untuk kesinambungan ekosistem ini. Dan itu produk dari masyarakat kita sendiri, produk mandiri, teknologi mandiri kita terkait sistem pertanian kita. Nah sekarang apa? Sapinya diganti traktor, ya kan? Terus makanannya ternaknya itu diganti apa? Dari pabrik. Pupuknya dulu itu dari kotoran binatang ternaknya, sekarang dia dari pabrik juga. Ya. Sehingga petani kita ya tidak mandiri. Dulu itu ekonomi dari petani itu mandiri sekali. Ya itulah. Dan caranya tidak bingung lah mas. Sekarang traktor tidak bisa gerak karena tidak ada bensin. Kalau dulu bajak sawah ya maka binatang ternaknya itu sapi apa kebo itu sendiri. Ya. Nah itu cukup apa? Cukup dimakani dari sampai diretne lah, retne yang sawah itu sendiri. Seperti itu. Terus terkait untuk Indonesia Emas, ya saya
berkesan kepada anak bangsa untuk bisa beradaptasi, adaptif terkait perkembangan peradaban sekarang. Dan itu harus dijiwai kemandirian. Bisa. Anda anak bangsa Indonesia bisa membuat teknologi sendiri. Tapi dengan catatan harus disesuaikan dengan kebutuhan atau tujuan dari peradaban sekarang. Yaitu tadi pola pikir. Jadi kalau katanya Tan Malaka itu, Anda harus belajar mandilog, materialis, dialektika, dan logika. Insya Allah kalau Anda belajar mandilog, oh ini bukunya belum ada ya. Ini aja, sebelum Anda membaca mandilog, Anda untuk menuju kemerdekaan yang 100% Anda harus baca dari penjara ke penjara. Dan pesannya dari Tan Malaka di buku Dari Penjara ke Penjara ini, siapa ingin merdeka harus bersedia di penjara. Artinya kemerdekaan itu harus diperjuangkan. Terima kasih. Oke.